Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini kita ada di dalam kabin all new Pajero Sport Dakar 4x2 Euro 4 atau edisi terbaru daripada Mitsubishi all new Pajero Sport. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah perspektif kenapa mobil ini, Pajero Sport Dakar 4x2 ini adalah salah satu mobil yang paling laris dan paling disukai oleh kalangan pejabat, pengusaha, atau orang-orang sukses yang lainnya. Itu yang akan kita bahas. So, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas seperti ini. Jangan lupa ditekan dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media apapun yang kalian miliki, media sosial atau media apa aja. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah, scroll ke atas kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan. Dan ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 Euro 4. Nah bosku, seperti yang saya bilang tadi di opening, ini adalah edisi terbaru daripada Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 edisi terbaru Euro 4 yang untuk harga sekarang kita di Makassar ya. Untuk harga Makassar, mobil ini dipasarkan di angka, sekarang udah naik lagi, sebelumnya 609, 606 malah pernah, sekarang menjadi 624. Dan tentu ada diskon. Untuk diskonnya kalian bisa hubungi kontak yang ada di layar, atau menghubungi atau mengklik link WA yang ada di deskripsi video. Silahkan scroll ke atas untuk langsung direct message atau DM dengan kita melalui WA. Nah, Mitsubishi All New Pajero Sport ini itu dipasarkan melalui kita di seluruh wilayah Indonesia Timur, termasuk di Jabodetabek, lalu kemudian di Manado, Kendari, Palu, Gorontalo termasuk, terus apa lagi ya? Mamuju ya, terus daratan Nusa Tenggara, daratan Maluku, dan daratan Papua juga kita ada bos. Jadi ya, kalau kalian butuh mobilnya bisa hubungi kontak yang ada di layar untuk tanyakan harganya di lokasi kalian masing-masing. Nah, kenapa mobil ini disukai oleh kalangan pejabat atau kalangan kayak bupati, gubernur, atau ya kelas direksi perusahaan juga? Karena memang mobil ini adalah mobil SUV leather frame yang paling rupawan dan paling garang memang, apalagi warna hitam. Biasanya mobil-mobil pejabat tuh kalau nggak warna hitam, apalagi dipakai hitam doff, tuh biasanya dipakai untuk pejabat-pejabat tinggi di kepolisian biasanya ya, yang pakai warna hitam doff. Dan memang itu masuk akal atau make sense karena Mitsubishi Pajero Sport ini selain tenaga mesinnya garang, tenaganya besar, powerful, juga dari sisi penampilan nggak kalah garang, nggak kalah ganteng, apalagi yang warna hitam ini. Nah, mobil ini adalah mobil yang ya namanya SUV lah ya, Sport Utility Vehicle, mobil yang bisa dipakai untuk medan manapun, untuk medan yang lebih ekstrim pun bisa dipakai. Dan kalau misalkan kalian merasa yang 4x2 ini kurang, untuk medan yang lebih ekstrim kalian bisa beli yang 4x4 yang harganya 750 jutaan kurang lebih, dan kalian bisa beli itu dengan menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi juga. Nah, dari sisi fascia atau dari sisi depan, memang mobil ini termasuk menurut saya bahkan yang paling rupawan dari sekelas mobil yang lainnya. Untuk kayak Fortuner, lalu kemudian Nissan Terra dan yang lainnya masing-masing dengan karakternya, tapi menurut saya Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2 ini atau seluruh All New Pajero Sport itu adalah yang paling rupawan di kelasnya. Nah, kalau kita lihat di bagian depannya, lampunya udah pakai proji pastinya, kita udah pernah ngebahas sebelumnya, lampu utamanya pakai proyektor. Terus di bagian bawah sini ada positioning lampnya, dan untuk lampu-lampu yang lainnya ada di sebelah sini. Fog lamp bagian bawah, lampu sen di bagian atas, dan ini untuk cornering lamp. Jadi ada cornering lampnya. Jadi kalau misalkan mau mobilnya belok, ada cornering lamp untuk menerangi sisi yang akan dilalui oleh mobil ini pada saat berbelok. Nah, di bagian depan nggak kalah modern lagi karena mobil ini kita tahu dimensinya besar. Ya, dimensinya besar, namanya juga SUV. Itu di depannya ditambahkan sensor bagian depan untuk parking di sisi depannya. Jadi kalau misalkan kayak rumahnya garasinya udah terlalu banyak, misalkan kayak pejabat lah ya, atau pengusaha, udah ada Rubicon, udah ada Fortuner, udah ada Alphard, terus ada Pajero ada 2 lagi, 4x2 sama 4x4. Waduh, itu mungkin parkirnya bakal mepet-mepet ya. Jadi ya ini fungsinya termasuk salah satu yang akan sangat membantu di sisi depan daripada mobil ini. Terus untuk grillnya, memang sebenarnya menurut saya, apalagi yang warna hitam ini, ada warna hitam tuh warna yang paling garang ya. Banyak yang mengganti bagian depannya atau wrapping atau stiker bagian depan grill ini menjadi warna hitam ya, minimal di smoke gitu, jadi agak gelap dikit, dan itu memang akan mendongkrak penampilan yang lebih garang daripada si all new Mitsubishi Pajero Sport. Nah, sekarang dari sisi samping,
Selain fasianya, karakter yang dibawa oleh Mitsubishi All New Pajero Sport ini semoga tetap jelas ya kelihatan. Dari sisi samping memang kelihatan SUV banget. Nah, alasan yang pertama adalah si ground clearance ya, atau jarak dari bawah ke atas. Nah, ini memang mobil yang kalau misalkan kayak contoh bupati gitu kan, yang di daerah-daerah pelosok gitu, pada saat pakai mobil kayak gini itu nggak ada kendala pada saat misalkan mau kunjungan ke kecamatan atau kunjungan kemana gitu yang daerahnya agak kontur jalannya nggak begitu bagus, nggak begitu mulus, atau jalan tanah atau gimana pun itu. Nah, ini nggak jadi kendala. Misalkan direksi perusahaan gitu mau kunjungan ke daerah tambang gitu kan, mobil ini juga masih proper. Kecuali kalau misalkan tambangnya tambang ekstrim banget ya, biasanya belinya yang Pajero Dakar 4x4 ya. Atau ya kalau misalkan untuk yang tambang paling ekstrim, jalannya bisa pakai Triton yang ultimate lah ya, sekaligus sih pakai di medan tambang juga. Tapi kalau untuk misalkan mobil direksi yang kayak ginian sih, bolehlah dipakai untuk little off-road. Karena memang mobil ini nggak penggerak 4x4, penggeraknya cuma ada di sisi belakang, dan mobil ini penggeraknya penggerak roda belakang. Pajero Sport itu adalah mobil dengan penggerak roda belakang atau penggerak 4x4. Nah, selain itu, adanya footstep yang ada di bawah ini juga akan sangat membantu untuk menghindari mobil ini kena stone chip atau kena bebatuan yang terpental dari bagian depan ke sisi bodi, karena memang dihalangi sama si footstep ini. Jadi itu fungsi lain daripada footstep selain sebagai pijakan pada saat kita naik ke mobilnya, karena memang mobil ini cukup tinggi untuk dinaiki. Apalagi kalau misalkan udah diganti bannya, ini kan bannya pakai yang ringnya ring 18, pakainya 265. Jadi biasanya nih 265 ring 18, biasanya orang pakai yang 285. Pakai yang 285, apalagi kalau misalkan bagian kaki-kakinya udah di-upgrade ya, itu akan jadi lebih garang lagi, dan ground clearance-nya pasti jadi lebih tinggi lagi. Nah, terus selanjutnya, kalau misalkan kayak direksi atau pejabat atau apapun itu pakai mobil ini, di atas ini ada roof rail. Jadi kalau misalkan mau kayak survei gitu, di atas ini bisa ditambahin roof rack yang bisa loading barang dengan kapasitas yang lebih banyak lagi. Nah, kalau kalian mau mobilnya lebih ganteng, di sana ada yang warna putih, yang mobil itu kayak pakai rok ya, orang bilang, dengan body kit kayak gitu. Itu body kitnya ada juga, bos. Kalau misalkan kalian mau, ya ada yang dijual terpisah. Kalian bisa tanyakan juga di nomor kontak yang ada di layar kalau misalkan kalian butuh info itu. Dan di atas ada roof rail tadi, terakhir yang kita bahas. Lalu kemudian kita pindah ke sisi belakang. Nah, di sisi belakang memang ini adalah sisi yang sangat debatable, karena selama ini banyak yang pro kontra di bagian lampunya. Nah, mungkin karena salah satu yang membuat salah satu yang menjadi alasan kenapa akhirnya lampunya agak dipotong bagian bawah, reflektornya nggak ada lagi di situ, dipindah ke bagian paling bawah karena karena perdebatan itu. Tapi menurut saya justru kalau misalkan lampunya kayak gini, ini menjadi ciri khas yang anti mainstream. Jadi Pajero Sport itu nggak ngikutin tren yang udah ada, yang lampunya memanjang bar ke kiri dan kanan, ini justru memanjang ke bawah. Nah, biasanya kalau memanjang ke bawah kayak gini, itu lebih mengesankan mobil yang lebar, ya enggak? Tapi kalau kita lihat dari sini ya, kalau kita lihat dari sisi belakang, untuk bagian dalamnya, bagian atasnya ini agak masuk ke dalam, dan bagian fendernya itu agak membul keluar. Jadi kelihatan kayak lebar banget tapakan kaki mobil ini pada saat kita lihat dari sisi belakang. Nah, lampunya ini untuk bagian belakang, ini lampu sennya masih pakai bohlam, lampu mundurnya udah pakai LED reflektor, dan ini kalau menyala di malam hari, untuk lampu belakangnya, semua orang pasti tahu bahwa itu adalah all new Pajero Sport untuk tipe apapun. Nah, di bagian belakang sini ada aksen chrome yang sangat besar. Jadi kalau misalkan kayak ya pejabat atau gimana gitu yang suka hal-hal yang kelihatan lux atau luxury, ya ini biasanya yang beginian itu identik dengan hal-hal yang sifatnya luxury. Bling-bling dengan warna chrome. Terus bagian bawah sini sensor parkirnya, jadi kalau misalkan depannya udah dapat sensor parkir, belakang pasti dapat juga. Dan di belakang ada 4, depan ada 4, dan plus kamera mundur. Kalau kalian beli yang 4x4, dapat kamera all around view atau 360. Nah, ini cuman bagian belakang aja. Dan kalau kita lihat, ban serepnya ada di bagian bawah situ. Lalu kemudian ada muffler, dan reflektornya itu ada di rear bumpernya, dan itu kelihatan keren juga. Nah, defogger udah ada, ininya udah ada. Sekarang alasan berikutnya, biasanya kita nggak usah bahas yang bagian bagasi. Ini perspektif kenapa orang-orang pembesar-pembesar suka mobil ini.
Nah, biasanya pembesar-pembesar itu duduknya di baris kedua. Nah, di baris kedua ini itu joknya udah pakai yang material kulit, dan ini lembut dan empuk banget kulitnya, kualitasnya bagus. Di bagian sini ada armrestnya. Bagian dalam sini ada armrestnya. Jadi kalau misalkan di bagian tengah duduk 1 atau 2 orang aja, anggaplah bupati, wakil bupati sebelah kanannya, ya udah. Jadi armrestnya diturunin, bisa taruh minuman di situ. Dan ini fix ya, nggak bisa maju mundur untuk joknya. Tapi ini udah sangat nyaman untuk duduk dengan headrest yang juga empuk ya, dan udah ada seat beltnya pastinya. Dan di bagian atas ada pengaturan AC, jadi di baris kedua itu bisa mengatur AC sesuai dengan kebutuhannya. Terus di situ ada sunroof, nanti kita tunjukin bagian depan, dan ini bisa untuk mengatur kebutuhan AC sesuai dengan yang diinginkan. Di belakang ya boleh lah untuk asisten-asisten atau apa gitu, taruh di belakang atau di bagian depan untuk ajudan dan supir ya. Kayak itulah. Dan untuk naik ke mobil ini juga nggak susah. Di sini ada grip, hand grip yang sangat rigid. Terus pijakan kaki kita bisa dari footstep terus naik ke plate yang ada di sini, dari materialnya plastik yang keras. Jadi akan sangat aman. Nyenderin tangan di sini juga buat pejabat-pejabat itu, beliau-beliau itu akan sangat nyaman karena di sini materialnya kulit dan itu sangat empuk. Dan di baris paling depan ya, biasanya kalau misalkan mobil sendiri ya dipakai sendiri, dikemudiin sendiri juga aman. Itu sama di sini, nyenderin tangan juga aman sambil kita mengemudi. Terus di sini ya fitur-fitur lah ya, untuk spion, lock spion atau lock window dengan lock door-nya, dan untuk power window-nya di sini bagian drivernya auto. Dan untuk joknya ini materialnya kita tunjukin nih, materialnya kulit dengan material yang enak sekali untuk didudukin. Kalau misalkan ada tumpahan kopi atau apapun itu bisa dengan sangat nyaman dan sangat mudah untuk dilap. Dan untuk pengaturan joknya ini itu diaturnya dengan elektrik. Jadi semua udah pakai elektrifikasi, dan ini 8 arah. Jadi benar-benar bisa diatur 8 arah untuk sisi belakangnya, untuk sisi sebelah depannya, untuk menyangga paha itu bisa diatur ketinggiannya dengan sangat mudah. Dan untuk sandarannya juga sama. Ini benar-benar bisa diatur dengan elektrifikasi, dan itu akan sangat memanjakan pada saat kita ingin mengemudikan mobil ini dan men-setting sesuai dengan posisi duduk kita. Nah, untuk di bagian setirnya ini masih dibungkus, bos. Aduh, kalian nanti yang pakai mobilnya. Yang jelasnya di sini materialnya kulit ya, full kulit, nggak ada perforated laginya. Dan ini udah dibikin warna black glossy. Bagian sebelah kanan ada cruise control, bagian sebelah kiri ada audio switch-nya. Di sini buat ngangkat tutup telepon, dan di sini buat pengaturan untuk audio switch lah, paketan. Nah, terus bagian sebelah kanan start dan stop engine button pastinya. Dan ini sekalipun dia matic ya, jadi ini untuk hal yang menjadi keunggulan dari mobil ini juga. Sekalipun dia transmisinya automatic, tapi mobil ini mesinnya diesel, tenaganya besar, dan dia bukan matic CVT ya, matic konvensional kalau nggak salah. Nah, karena tenaga mesinnya besar, sekalipun dia matic, responsinya itu tetap gila. Kalaupun kalian ngerasa matic itu kurang, kalian bisa aktifkan mode manual dengan pedal shifter. Tetap kaki kita yang sebelah kiri nggak ngapa-ngapain, istirahat, cuman pedal gas sama rem aja. Pakai ini berasa manual. Jadi udahlah. Untuk transmisi dinaik turunkan hanya dengan memainkan tuas yang ada di sini. Di atas salah satu kebanggaan Pajero Sport adalah ada sunroof. Jadi kalau misalkan kalian mau kampanye atau mau apapun itu nongol di atas itu boleh, terserah. Mau hirup udara segar dari atas juga boleh. Nah, di sini udah pakai elektrokromatik yang bisa di on off kan untuk spion tengahnya, dan di situ ada sensor buat wipernya ya. Wiper dengan lampu ada di atas itu sebagai improvement dari mobil ini pada saat Euro 4. Setirnya bisa dinaik turunkan, naik turun, maju mundur bisa sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus bagian bawah udah electric parking brake dan ada auto hold-nya juga. Untuk head unit, bos, aduh, ini konsol tengahnya Pajero Sport ini menurut saya berkelas. Memang sekali lagi, beberapa kali saya ulang-ulangin, panel konsol tengah sampai ke bagian dashboard Pajero Sport itu mirip kayak kokpit pesawat ya, apalagi bagian sininya, bling-bling, silver, chrome, warna hitam, dan black glossy kayak gitu. Dan di sini ada pelindung lutut dari benturan kalau misalkan kita di perjalanan. Nah, itu bos beberapa hal yang membuat mobil ini menjadi pilihan orang-orang
pejabat atau direksi. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat dan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.